Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Warga Otomotif. Dan pada video kali ini di samping kita ada mobil Suzuki yang lagi hits di tahun 2025 ini. Apalagi kalau bukan Suzuki Fronx. Dan kali ini adalah tipe GX yang secara harga ini lebih hemat ya, sekitar 26 jutaan dibandingkan tipe terlengkapnya yang SGX. Dan pada video kali ini tentunya nanti kita akan membongkar nih seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya. Apakah lebih worth it daripada tipe SGX? Dan kira-kira apakah seperti pada mobil-mobil pada umumnya? Apakah tipe ini akan menjadi tipe terlaris? Nah, sebelum itu, untuk teman-teman yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki, bisa langsung menghubungi Warga Otomotif ke 0821 1517 2199. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Suzuki Handijaya Gunung Sahari yang beralamat di Jalan Gunung Sahari nomor 34, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Oke, kita langsung bongkar saja kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkap dari Suzuki Fronx tipe GX yang kita prediksi akan jadi tipe terlaris ya. Oke, kita lihat di sini dari tampilan desain depannya. Ini wajahnya hampir tidak ada perbedaan dari Suzuki Fronx yang tipe tertinggi, yaitu tipe SGX. Dimana dari grillnya pun dia bentuknya sama ya, modelnya honeycomb dengan finishing warna black piano atau black glossy. Lalu ada ornamen warna chrome di atasnya dan ini di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Suzuki berwarna chrome ya. Lalu untuk detail lampu-lampunya juga di sini tidak ada perbedaan dari tipe tertingginya. Untuk lampu senjanya ini juga sudah LED yang tentunya bisa bergantian dengan lampu DRL-nya. Yang LED dan DRL juga yang sudah dilengkapi dengan lampu scan yang sudah LED juga ya. Dan untuk lampu utamanya juga tidak ada perbedaan juga nih, dilengkapi dengan lampu multi reflektor yang sudah LED juga. Dan kekurangan dari tipe GX dibandingkan yang tipe XGX tertingginya itu tidak ada kamera depan ya, karena belum dilengkapi dengan kamera 360. Kameranya hanya di belakang saja dan di bagian atas juga tidak ada ADAS-nya nih. Jadi belum ada fitur Suzuki Safety Support-nya juga. Dan secara keseluruhan dari tampilan wajah depannya ini sebenarnya secara desain tidak ada perbedaan sama sekali ya dari XGX-nya. Oke, sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesin ini pun tidak ada perbedaan dari tipe SGX-nya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc, 4 silinder DOC dengan teknologi CVT, dan juga dilengkapi dengan lithium ion dan ISG atau teknologi Smart Hybrid ya, atau My Hybrid. Di mana dengan mesin ini di Suzuki Fronx tipe GX ini, dia memiliki tenaga di 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan ngomongin soal Suzuki Fronx ya, baik tipe GL, GX, ataupun SGX, tentunya dia berpenggerak roda depan juga gitu ya. Sehingga walaupun dibilangnya ini low SUV entry gitu ya, tapi secara basic dia sebenarnya mengadopsi penggerak roda depan yang tentunya Suzuki ini di sini lebih fokus pada kenyamanannya gitu ya. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini ngomongin soal Suzuki Fronx yang GX. Ini secara desain saya lebih suka ya dengan velg yang ada di tipe GX ini. Karena dia pakai velg model two-tone seperti ini nih, dengan ring 16 dengan profile ban di 195/60, sudah dilengkapi dengan frame cakram. Di depan juga sudah ada ABS, ABD, VSC, dan Start Assist juga. Lalu ada overfinder juga sama kayak yang tipe SGX juga ya, yang seolah-olah menyambung tarikannya dari depan samping ke belakang. Ada set stick juga ya, dia di bagian sampingnya ini di finishing warna silver di paling bawahnya. Kemudian untuk spionnya ini housing atau covernya di finishing warna body. Dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya juga sudah elektrik juga, sudah bisa dilipat buka otomatis juga ya. Cuma memang bedanya dengan XGX dia tidak ada kamera di spionnya, karena tidak ada kamera 360-nya.
Ada roof rail juga, kanan kiri di finishing dengan warna silver glossy. Kemudian handle pintunya juga sudah model tarik dan tentunya juga sudah ada tombol smart entry-nya ya. Karena kuncinya juga sudah wireless. Handle pintunya belakangnya juga warna body juga ya. Model tarik dan roda belakangnya tentunya sama kayak depannya ya. Dengan pengereman yang tentunya masih tromol. Sama kayak yang tipe SGX juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki Fronx GX 2025 yang dari tampilan eksteriornya sampingnya nggak begitu beda dengan tipe XGX-nya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga sudah dilengkapi dengan antena model Sharping. Warna body tidak ada perbedaan dari stage-nya. Lalu ada roof spoiler juga dengan high moon stop lamp di bagian tengah yang sudah LED. Tampilannya juga elegan, bahkan untuk kaca belakangnya pun sudah pakai kaca anti embun ya, atau kaca defogger ya. Kemudian ada wiper belakang. Ada Suzuki di bagian tengahnya dan untuk detail lampunya secara desain juga tidak ada perubahan ya dari tipe tertingginya. Dimana sudah dilengkapi dengan lampu malamnya yang di kanan ya, di kanan kirinya nih. Modelnya cukup atraktif sih. Terus di tengahnya juga dia ada lampu reflektor warna merah sehingga kelihatan seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri ya. Kemudian lampu remnya juga dia sudah LED. Lampu sein dan lampu mundurnya juga sudah LED. Lalu ada logo emblem hybrid juga ya yang menunjukkan mesin hybridnya. Kemudian di kirinya ada emblem from berwarna chrome. Lalu di tengahnya dia juga dilengkapi dengan kamera belakang ya, walaupun belum kamera 360. Paling tidak sudah standar ada kamera untuk membantu pas kita lagi mundur. Serta dilengkapi juga dengan 4 sensor di bagian bempernya ya, untuk sensor parkingnya. Lalu ada 2 lampu reflektor juga di kanan kirinya dan pada bumper bawahnya dia di finishing warna body di bagian atasnya. Lalu di bagian tengah ada finishing warna black dove yang seolah menyambung sampai ke body kanan kirinya. Dan di tengahnya pun ada underguard ornamen warna silver yang menambah kesan sporty dari tengahnya ini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki Fronx tipe GX yang secara desain dia juga hampir tidak ada perbedaan dari tipe XGX-nya. Untuk kuncinya ini sudah keyless ya atau smart key. Modelnya remote kayak gini ya, sama persis dengan yang ada di XGX juga. Warna hitam juga termasuk di belakangnya juga. Dia backgroundnya warna hitam ya, walaupun hybrid bukan ada biru-birunya gitu ya, tapi full dengan warna hitam. Untuk emblemnya ini Suzuki berwarna chrome kecil, jadi teman-teman kalau mau kunci ataupun mau buka pintu gitu ya, jadi nggak perlu ngeluarin kunci lagi. Jadi di sini ada tombol, kalau kita tekan ini kita sudah bisa mengunci ya, dan nyala nih langsung lampu stand juga, serta langsung melipat juga spionnya karena sudah auto coding. Dan saat kita buka, dia sayangnya nggak kebuka otomatis ya. Tapi nanti pada saat kita hidupkan mesinnya, itu nanti dia akan membuka secara otomatis. Karena sudah ada auto folding. Oke, kita lihat interior dalamnya. Untuk rim depannya ini sekilas hampir sama ya secara desain dengan yang tipe SGX. Didominasi dengan warna hitam dan ada warna-warna coklat atau burgundi gitu ya, agak kemerah-merahan gitu. Lalu ada warna metal gold juga di bagian atas sini. Tapi untuk handle pintunya belum dilapisi chrome ya. Jadi masih warna dasar hitam seperti ini. Dan bedanya lagi dia untuk bagian armrestnya ini dia lapisannya bahkan kain halus gitu ya. Jadi bukan lapisan kulit yang kayak ada di tipe SGX-nya. Kemudian di sini juga ada lagi laci kecil, ada tombol-tombol power window autonya di bagian driver aja. Ada tombol center lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat ya. Karena spionnya bisa dilipat buka otomatis. Dan di bawah untuk speakernya masih sama ya, kanan kiri di bawah ini. Lalu ada cup holder dan ada door pocket yang cukup panjang. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, di dalam ini sekilas nuansa dashboardnya ini dia hampir sama ya kayak yang ada di tipe XGX juga.
didominasi dengan warna hitam. Lalu ada warna-warna metal gold juga dan juga ada warna burgundy atau kecoklat-coklatan. Dan dia juga ada motif-motif karbon ya untuk di bagian kisi-kisi AC-nya. Jadi kelihatan menambah kesan sporty gitu ya. Nah, dan di bawahnya di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan manual leveling ya, arah sorot lampu utamanya. Kemudian ada tombol VSC, ada idling stop dan juga parkir assist. Dan untuk hidupkan mesinnya pun sudah keyless ya, jadi cukup tekan tombol start engine. Ini juga tidak ada perbedaan dari tipe SGX-nya. Di bawah ini ada laci penyimpanan terbuka dan di paling bawahnya juga ada pedal gas dan rem saja ya. Karena yang kita bongkar adalah yang tipe GX dan untuk bangkotnya ini memang beda dengan yang tipe SGX yang sudah kulit. Untuk yang tipe GX dia masih bahan pabrik ya, tapi secara kualitas ini sudah cukup halus gitu ya. Warna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya dan ada warna-warna burgundi di kanan kirinya. Jadi secara nuansanya hampir sama ya dengan yang XGX, cuman bahannya masih fabrik atau kain gitu ya. Dan yang menarik walaupun bahan kain tapi tetap ada airbag juga nih ya. Jadi karena airbagnya dia sudah ada 6 untuk di tipe GX ini juga. Dan untuk pengaturan joknya ini untuk sandarannya dia masih manual. Pengaturannya ketinggiannya terus jok juga manual ya, model pompa gitu. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk desain setirnya ini untuk Fronx yang tipe GX juga dia sudah dilapisi kulit. Modelnya 3 spoke. Ada ornamen warna black glossy juga di bagian bawahnya ya. Dan di bagian kanan dan kirinya juga ada tombol-tombol gitu ya. Dimana untuk di sebelah kanan dia ada tombol cruise control. Walaupun beda dengan XGX ya yang sudah adaptif. Di bagian sini masih ada cruise control standar ya. Jadi kalau disamain ini memang boleh dibilang setirnya XL7 gitu ya. Ditaruh di sini nih. Di bagian kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit atau audio string switch. Dan di bawahnya juga bisa untuk mengangkat telepon. Dan ada voice command juga. Lalu di tengahnya juga ada airbag di bagian pengemudi. Lalu ada emblem Suzuki berwarna chrome dan lingkaran warna statis chrome juga. Dan yang menarik nih, yang tipe XGX pun sudah ada pedal shift juga nih. Jadi teman-teman yang mungkin suka karakter mobil manual, kalau beli yang matic ini pun bisa mengurangi gigi atau menambah gigi secara manual dengan hanya menarik tuas-tuas pedal shift ini nih. Jadi untuk minusnya mengurangi gigi, untuk plusnya dia menambah gigi. Jadi teman-teman berkendara bisa layaknya mobil manual atau mobil sport. Lalu di belakang setir sebelah kanan juga ada saklar-saklar untuk makan lampu-lampunya. Menariknya di sini juga ada pilihan auto juga, jadi nggak ketinggalan dari XGX-nya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakang yang sudah intermittent. Dan untuk setirnya ini pengaturannya dia untuk yang GX memang beda dengan yang XGX ya. Jadi dia hanya bisa diatur naik turunkan saja, tapi tidak bisa maju mundur. Jadi sudah tilt tapi belum teleskopik. Beda dengan yang XGX yang sudah ada teleskopiknya juga. Untuk hidupkan mesin karena sudah keyless tadi ya, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine yang di bagian kanan yang kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya ini memang sudah analog. Nah, itulah fitur-fitur dari mobil Suzuki Fronx. Jadi, teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Warga Otomotif ya. Dan sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya mengenai Suzuki. Dan jangan lupa ya, ingat Suzuki, ingat Warga Otomotif. Bye-bye.